Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal puasa ini Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya, berikan kita kesempatan dan kekuatan insyaallah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah puasa di tahun ini 1434 Hijriah. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak tirasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani ibadah puasa. Dan ibadah puasa pada bulan Ramadan adalah suatu amalan yang berlipat-lipat ganda pahala dan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini tidaklah seperti bulan lainnya. Sebagaimana telah saya sampaikan di kesempatan yang lalu, bulan ini memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah bulan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surganya dan menutup pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan seluas-luasnya kasih sayang dan rahmatnya kepada hambanya di bulan ini. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sejauh-jauhnya siksaan terhadap hambanya pada bulan ini. Bahkan syaitan pun dibelenggu, dalam arti jalan dan gerak-gerik syaitan diperkecil dan dipersempit karena semua kita berpuasa insyaallah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita berpuasa, kecuali orang-orang yang Allah uzurkan untuk tidak berpuasa. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang harus kita jaga ketika kita berpuasa. Karena kita tidak ingin puasa pada tahun ini seperti puasa tahun lalu. Kita ingin lebih baik. Atau kita tidak ingin bahwa bulan puasa ini seperti bulan lainnya. Apa saja hal-hal yang kita harus jaga untuk mendapatkan keutamaan dan puasa yang sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menjaga sholat jamaah. Alhamdulillah di tempat ini ada masjid yang luas. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjaga sholat jamaah. Indonesia adalah bangsa yang memiliki jutaan masjid, sama seperti Mesir. Di Mesir, di setiap tempat tidak kurang dari 300 meter ada masjid. Bahkan antara Masjid Al-Azhar dengan Masjid Al-Husain itu jaraknya hanya sekitar 60 meter berhadapan-hadapan. 60 sampai 70 meter. Maka masjid ini kita gunakan untuk sholat jamaah. Apabila sholat jamaah
di luar Ramadan itu memiliki keutamaan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Muslim, Bukhari dan lain-lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Dalam riwayat lain bi 25 salat. Bahwa salat berjamaah melebihi salat sendiri dengan 27 derajat, dengan kelebihan 27 derajat, dengan ganjaran 27 derajat, 25 salat, dengan kelipatan yang dilebihkan Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah. Pertama, salat itu sendiri. Salat itu sendiri nilainya adalah 10. Karena Rasulullah SAW dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin ila ma syaa Allah illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat, termasuk sholat. Jadi sholat itu sendiri dilipat gandakan 10 kali, kemudian berjamaah dilipat gandakan lagi 25 atau 27. Dan pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kembali ibadah-ibadah dan amalan-amalan kita, termasuk puasa itu sendiri. Jadi salat jamaah. Mengapa salat jamaah? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal baqiya min daranihi shay?" Qalu la ya Rasulullah. Qalu la yabqa min daranihi shay. Qala fadhalika mithlu salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Bagaimana menurut kamu, bagaimana engkau apabila ada sungai di depan rumahmu, di depan pintu rumahmu ada sungai, kemudian ada orang yang mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari, 5 kali mandi ya. Pagi, subuh, setelah subuh atau sebelum subuh mandi, nanti siang mandi lagi, setelah asar atau sebelum asar mandi, mau maghrib mandi, mau isya mandi. Kata Rasulullah SAW, apakah ada kotoran yang tersisa di dalam tubuhnya? Apakah dia ada kotoran? Apakah dia kotor? Apakah dia bau? Kalau dia mandi 5 kali sehari. Kata sahabat, tidak ya Rasulullah. Bagaimana mungkin orang yang mandi 5 kali sehari kotor? Pasti bersih. Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dengan sholat itu dosa-dosa. Jadi sholat jamaah itu hal yang perlu ditekankan lagi. Di luar Ramadan itu ditekankan, di dalam Ramadan lebih ditekankan lagi. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling urgen juga adalah menjaga puasa itu. Pertama adalah menjaga puasa dari yang membatalkannya, makan dan minum, hubungan suami istri. Jadi kita berharap tidak ada seorang muslim pun yang dia tidak mempunyai uzur untuk membatalkan puasa. Membatalkan puasanya, tidak puasa dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya siksaan dan azab. Kemudian yang kedua, menjaga puasa dalam arti bukan hanya kita menahan lapar dan haus dahak. Karena untuk orang yang sering berpuasa, Senin Kamis puasa Daud, mudah baginya. Atau tidak terlalu berat, karena ya saya sudah biasa puasa, insya Allah saya mampu
menahan lapar dan minum selama 12 jam. Tapi ternyata puasa tidak hanya menahan makan dan minum. Ini sering disampaikan oleh para penceramah dan para khatib. Dan dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa itu kecuali haus dan atau lapar dan haus. Semenjak kita niat puasa dan kita sahur kemudian azan dikumandangkan kita puasa, maka semenjak itu kita menahan diri kita dari yang membatalkannya dan juga dari yang mengurangi keutamaan dan kesempurnaan puasa. Apa saja? Yaitu pertama, anggota tubuh kita. Dari mata. Kalau mata ini melihat hal yang haram dan itu sudah haram di luar puasa, maka ketika Ramadan ditahan bahkan ditinggalkan. Ataupun kalau mata ini sering nonton, apakah tidak boleh Pak Ustaz? Boleh menonton, tapi kita kurangi. Jangan sama saja puasa dan tidak puasa. Nonton sinetronnya full, ya. Bahkan nanti bilang ngabuburit. Bagaimana caranya nonton sinetron? Setelah sahur ada sinetron, tidak usah disebutkan. Ketika setelah sahur, bukannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, malah sibuk dengan sinetron. Siangnya sinetron, sorenya sinetron. Sehingga tidak ada yang berbeda di bulan puasa dan di luar puasa, karena mata ini digunakan untuk yang kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat. Mata. Lisan, yaitu ucapan kita jaga. Kalau kita pernah mengucapkan hal yang tidak baik di luar bulan Ramadan, kita tahan. Karena Rasulullah SAW menegaskan, فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Apabila seorang kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, janganlah ia melakukan hal yang kotor. Memang bulan puasa ini menguji kesabaran kita. Ada orang yang membuat kita emosi, mungkin dengan perkataan, ataupun dia menyinggung kita, ataupun tidak sengaja dia, ya, misalnya, ya, mobilnya keserempet misalnya. Nggak sengaja, ataupun dia tersandung dengan satu barang yang seseorang menaruh tidak sembarangan, akhirnya dia tersandung. Nah, disinilah kita dituntut agar memiliki kesabaran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, wa in qatalahu ahadun, atau wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada seseorang yang mencelanya, kamu adalah orang yang buruk begini-begini pada bulan puasa, ketika berpuasa, ataupun dia qatalahu, menyerangnya, atau datang mukul, atau dengan tindakan yang menuju kepada aniaya, maka katakanlah inni shaim, katakanlah aku sedang berpuasa. Falyaqul inni shaim. Mungkin sebagian mengatakan, kok tidak falyatadzakkar annahu shaim? Mengapa Rasulullah SAW tidak mengatakan
ingatlah bahwa dia sedang berpuasa. Jadi di dalam hatinya saja. Tapi di sini disuruh untuk katakanlah bahwa aku berpuasa. Apakah ini ria? Beda. Rasulullah SAW menyuruh bukan hanya untuk mengingat pada dirinya, tapi juga dikatakan agar orang yang melakukan aniaya, mencelanya, ataupun yang mengejeknya ingat. Jadi diingatkan dirinya dan orang yang mencela atau menyerang. Inni shaim, aku berpuasa. Dan kita semua sedang berpuasa, maka saudara, tahanlah dari amarah. Itu tafsir hadis Rasulullah SAW. Maka katakanlah aku sedang berpuasa. Jadi lisan, kemudian juga tangan. Ya. Tangan ini untuk apa digunakan? Apakah untuk melakukan aniaya atau untuk melakukan yang baik, membantu orang dengan tangan ini? Ya. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik dari tangan, karena tangan mungkin melakukan hal-hal yang merusak, memukul atau yang lain-lain. Juga kaki. Langkah ini, kaki ini dilangkahkan untuk yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Salah satunya adalah majlis ilmu seperti ini ya, dilangkahkan. Kita menuju pengajian dan tausiah ini agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Kita sempatkan ya. Kalau kita mengejar dunia terus, maka mungkin kita akan mengatakan tidak ada waktu. Saya sibuk. Saya masih ada rapat, saya masih ada proyek, dan saya masih ada ini dan itu, dan tidak akan habis. Dan kalau dunia itu dikejar tanpa kita melihat akhirat, maka akhirat kita tidak akan dapat. Tapi kalau akhirat itu kita kejar dan dunia kita jalani, maka insya Allah dunia itu akan datang kepada kita. Karena orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan tidak akan pernah sengsara. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ia solusi dari segala permasalahan, dan Allah berikan rizki yang ia tidak duga. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah, insya Allah tidak akan melarat. Bahkan pasti tidak akan melarat, karena Allah janjikan. Ternyata bukan hanya anggota tubuh kita, tapi juga hati kita ya. Maka ada tradisi di Indonesia, kalau sebelum Ramadan maaf-maafan. Mungkin ada yang bilang, Pak Ustadz, apakah ada hadisnya? Saya belum dapat hadisnya. Kalau mau puasa, maaf-maafkanlah kalian. Secara hadis memang tidak ada yang langsung minta maaf. Namun ada hadis sahih yang mengatakan bunyinya, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah Subhanahu wa taala datang pada pertengahan bulan Sya'ban, sudah dekat Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya, diampuni semua makhluknya kecuali dua orang. Siapa saja? Orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang musyahin, orang yang punya dengki, dan orang yang dia benci kepada Allah. Jadi ada hadis. Oh, berarti kalau sudah pertengahan Sya'ban ya, hilangkan rasa kebencian kita, hilangkan rasa hasad kita kepada seseorang ataupun orang-orang yang lain. Nah, maka puasa, kalau sebelum puasa minta maaf, itu adalah hal yang baik. Apabila dilakukan memang dari dalam hati, agar tidak ada perasaan benci dan perasaan maaf. Jadi ketika berpuasa bukan hanya anggota tubuh dan perut, tapi juga hati. Hati kita dilatih bagaimana untuk selalu bersih.
ya, tidak hasad, tidak dengki, ya, melihat kebaikan orang kita bukan malah sakit hati. Orang naik pangkat, orang dapat jabatan, kita yang sakit dan stres. Orang dapat hadiah, kita malah yang stres. Sebaliknya kalau ada orang kecelakaan atau dia dikeluarkan dari perusahaannya ataupun institusi ataupun pekerjaannya, kita malah senang. Maka puasa adalah ibadah yang melatih kita untuk membersihkan segala penyakit. Hasad, dengki, ria, ingin pamer kekayaan, ya, bahwa saya orang berkuasa, saya pangkatnya sekian, punya mobil sekian, ya, jabatan saya sekian, punya kekayaan, harta, uang yang banyak. Ramadan menuntut kita, ya, agar kita menghilangkan semua penyakit-penyakit hati tersebut. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Subhanallah, ketika saya sampai di sini baca Al-Quran. Mengapa membaca Al-Quran? Karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW menganjurkan itu. Rasulullah menghatamkan Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya, kita ada kebiasaan tadarus, itu adalah hal yang baik. Rasulullah SAW tadarusan juga, cuma tadarusnya dengan siapa? Dengan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam turun setiap Ramadan. Rasulullah SAW tadarus, ya, bacaan Al-Quran yang dihafalnya. Karena Rasulullah membacakan Al-Quran dari hati. Rasulullah seorang yang ummi, sallallahu alaihi wasallam. Ketika akhir Ramadan, pada umur Rasulullah, pada kehidupan Rasulullah, tadarusan menghatamkan Al-Quran 2 kali bersama Jibril alaihissalam. Maka minimal kita dalam sebulan khatam Al-Quran. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan ulama. Mereka mengkhususkan Al-Quran pada bulan ini. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ahli hadis, dan Imam Malik dan lain-lainnya, ceritakan mereka mempunyai majelis ilmu, ya, kalau sekarang universitas, karena mereka lebih daripada profesor. Ulama dulu adalah ulama yang benar-benar mumpuni ilmunya, ya, tapi tidak bergelar profesor, namun ilmunya lebih daripada profesor. Ulama hadis, ulama yang lainnya seperti Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Malik mempunyai banyak mahasiswa, mempunyai banyak murid. Ketika masuk bulan Ramadan mengkhususkan Al-Quran. Jadi pelajaran-pelajaran mata kuliah di stop dulu, khususkan buat Al-Quran. Maka kita sering dengar ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 4 hari. Apakah itu bagus, Mas? Bagus. Tapi ingat, bacanya juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi bacanya jelas, bukan menghilangkan kaidah-kaidah baca Al-Quran atau tajwid. Jadi mengkhususkan Al-Quran pada bulan. Shaimin dan shaimat yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan derajat bagi orang yang sahibul Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sahib itu memiliki, dia selalu dekat pada Al-Quran. Nanti pada hari kiamat, dalam hadis Abu Dawud dari Abdullah bin Amr, yuqalu li sahibil Quran irtaqi waratti kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra. Dikatakan bagi orang-orang yang memiliki Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, naiklah. Jadi naik. Hari kiamat ada
tingkatan. Surga juga bertingkat. Dia disuruh membaca sebagaimana dia membaca di dunia, naik. Naik dan bacalah sebagaimana engkau membaca di dunia. Karena sesungguhnya manzilahmu, derajatmu ya, manzilah itu tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Kalau kita bisa baca Quran, Republika setiap pagi dibaca, atau yang lain, majalah. Kenapa kalau kita baca Al-Quran tidak bisa? Jawabannya adalah satu, pembiasaan. Kalau kita terbiasa dengan sesuatu, maka insya Allah akan mudah kita lakukan. Awalnya memang agak sulit. Wah, Pak Ustaz, saya baru baca Al-Quran 10 menit ya, saya sudah panas, sudah gak betah. Baru baca Al-Quran 15 menit, sudah pengen pulang ke rumah, sudah mau selesai. Mengapa? Karena kita tidak terbiasa. Kalau kita biasakan dan kita berazam bahwa saya pada bulan Ramadan ini pagi hari saya harus setengah juz selesai atau 1 juz. 1 juz. Setelah sholat subuh 1 juz. 1 juz dibaca dengan bacaan yang tengah-tengah, tidak cepat dan tidak lambat. Itu bisa ditempuh sekitar 25 menit, 30. Nanti 1 juz lagi setelah tarawih. Mungkin ada yang bilang, Pak Ustadz, saya bacanya terbata-bata, boro-boro baca Al-Quran, baca huruf hijaiyah saya belum lancar. Baca Al-Quran harus dibantu dengan huruf Latin. Maka bacalah dengan sesuai kemampuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar. Namun kita harus memiliki waktu khusus untuk Al-Quran. Kita khususkan 30 menit atau 1 jam. Kalau bisa 2 jam setiap hari. Yang keempat adalah menjaga sholat tarawih. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam pada bulan Ramadan dengan sholat tarawih atau sholat qiyam di bulan lainnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, diampuni yang telah lalu. Dan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Karena hadisnya jelas, man qama Ramadhana, orang yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan saja, itu adalah orang yang diberikan pengampunan, dibebaskan dari dosa-dosa yang telah lalu. Jadi spesial. Kalau kita tidak diampuni bulan ini, kapan lagi kita? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama hadisnya muttafaqun alaihi juga. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka syarat. Kenapa syarat? Karena hadis ini menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat. Syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah menjaga sholat tarawih. Tidak bolong, Pak Ustaz, saya nanti pulang kampung, bagaimana? Sempatkan. Bisa istirahat sejenak di jalan. Kalau nggak bisa juga macet malam hari, di bis apakah boleh? Boleh. Jadi jangan sampai sholat tarawih ini bolong. Nanti karena semua mau mudik lupa. Yang diingat bagaimana sampai kampung 5 hari sebelum hari Idul Fitri. Mau nanti di jalanan sholat apa enggak? Ya nantilah, yang penting pulang kampung lancar. Sehingga tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu adalah yang keempat. Jadi menjaga sholat tarawih. Yang kelima adalah memberikan bukaan puasa, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kasudi bahwa akan ada iftar
setiap hari. Itu adalah satu amalan yang sangat dianjurkan Rasulullah. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'imi ghair annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'. Barang siapa yang memberikan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi dari sedikit pun dari pahala. Jadi kalau kita ngasih bukaan puasa nih, ada orang 20 orang, kita kasih buka puasa, maka kita dapat pahala puasa kita sendiri. Kemudian pahala puasa yang 20 orang ini diberikan kepada kita, tapi tidak dikurangi dari pahala puasa. Bagaimana kalau saya hanya mampu memberikan kurma atau makanan kecil? Tidak masalah, sesuai dengan kemampuan. Itu akan Allah berikan dan lipat gandakan pahala puasa. Yang keenam adalah sedekah. Jelas Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Namun kedermawan Rasulullah SAW dilebihkan lagi pada bulan ini. Karena Rasulullah SAW ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Jadi Rasulullah SAW orang yang dermawan, gampang memberikan. Ketika pada bulan Ramadan lebih dermawan. Nah, itu kembali kepada kita, apakah kita telah dermawan selama ini? Kalau kita sudah merasa dermawan, kita lebihkan lagi kedermawanan kita. Kalau biasanya infak 100.000, lebihkan 200.000. Kalau biasanya ngasih ke si fulan 50.000, tambahkan jadi 100, dilebihkan. Kalau biasanya infak mingguan, kalau bisa setiap hari. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hal yang diinginkan Rasulullah SAW atau yang dicintai Rasulullah SAW, kemudian seseorang datang kepadanya memintanya, Rasulullah SAW kasih. Kalau kita punya barang yang kita cintai, orang datang minta, kira-kira kita langsung kasih atau kita tahan dulu? Nah, punya baju baru beli, harganya di Sarina atau 400.000. Tiba-tiba ada orang minta, tidak mampu, Pak, saya tidak punya baju, bisa nggak saya minta baju? Kira-kira baju yang 300.000 kita mau kasih dia, atau kita nyari baju bekas? Cari di gudang baju yang sudah tidak jarang dipakai. Maka kedermawan Rasulullah SAW tidak ada dua. Karena Rasulullah memperbanyak amalan-amalan baik dan menginfakkan hal yang dia cintai, yang beliau cintai selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan mencapai kebaikan sampai engkau menginfakkan yang engkau cintai. Sedekah. Dan yang terakhir adalah umrah di bulan Ramadan bagi orang yang mempunyai kelebihan harta, daripada jalan-jalan ke Singapura ataupun ke Tokyo ataupun ke Jepang dan lain-lainnya. Lebih baik harta yang ada digunakan untuk umrah. Kenapa? Kenapa mesti umrah? Kenapa umrah? Karena Rasulullah mengatakan umratun fi Ramadan ka hajjah. Umrah pada bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Maka kelebihan harta itu kita gunakan untuk umrah ke tanah suci. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. 7 hal itulah yang bisa saya sampaikan pada awal puasa ini, agar kita memperhatikan pertama salat jamaah kita dan puasa kita, jaga lisan kita dari ghibah namimah, dan juga hati kita dari benci, hasad, riya dan lain-lainnya. Ketiga, baca Al-Quran, khatam Al-Quran itu. Yang keempat adalah menjaga salat tarawih. Yang kelima adalah memberikan buka puasa, memberikan makanan untuk buka puasa dan minuman. Yang keenam adalah sedekah, dan yang terakhir adalah umrah.
bagi yang mempunyai keluasan rezeki. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kita keridhaannya dan memberikan kita kemenangan yang hakiki pada Ramadan ini sehingga Allah membebaskan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Baik, kita simak barangkali beberapa yang ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau menjelaskan tadi bahwa bulan Ramadan bahwa setan-setan dibelenggu. Artinya bahwa bukan pakai sebenarnya tentu saja hal yang bukan bisa. Kira-kira ini apa? Ini kedua dalam sholat tarawih. Ini kan sebagai pengganti sholat malam atau kita masih bisa selain sholat tarawih malam lagi sholat tahajud. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi yang pertama adalah setan dibelenggu, ya. Apakah nanti jin-jin dibelenggu gitu, nggak ada tempat-tempat angker jadi nggak angker misalnya? Wah, Pak Ustaz, biasanya di sini ada jin, saya lihat. Ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud dengan dibelenggu tadi sudah saya jelaskan bahwa setan gerak-geriknya dipersempit dan menjadi tidak seluas di luar sebagaimana di luar Ramadan. Bagaimana itu? Contohnya kalau kita puasa di luar Ramadan, kita puasa Senin Kamis, datang ke kantor ada teman pada makan minum, kita tergoda. Waduh, jadi saya sebenarnya pengen makanan itu kemarin, saya lagi puasa lagi, tergoda. Ataupun teman kita yang menggoda kita, ya udahlah batalin aja, semuanya juga nggak puasa. Maka ketika pada bulan Ramadan semua orang berpuasa, ya, semua orang Muslim berpuasa kecuali yang Allah uzurkan, ya. Itu orang yang haid ataupun sudah tidak mampu berpuasa lagi, ataupun orang yang menyusui ataupun hamil dan khawatir terhadap janinnya atau bayinya. Semua orang berpuasa. Ketika satu kondisi semua orang berpuasa, maka jalan setan menjadi sempit. Jadi itu tafsiran. Bukan berarti godaan itu tidak ada. Ada. Cuma kadarnya itu berkurang. Godaan tetap ada, ya. Buktinya ada aja yang maksiat. Ada aja yang maksiat karena memang setan tetap menggodanya, atau karena jiwanya yang ammarah bisu, yang penuh dengan keburukan, melakukan tergoda dengan hal itu. Jadi intinya bahwa saya tegaskan yang dimaksud dengan sulsilatis syayatin, ya, dibelenggu setan adalah dibelenggu gerak-gerik dan jalan setan, bukan berarti setan tidak ada atau tidak melakukan ekspansi sama sekali. Itu maksudnya. Karena kondisi itu semua orang berpuasa. Ya, berbeda kalau kita lagi puasa Senin Kamis, ada saja yang goda atau kita tergoda. Tapi ketika semua orang berpuasa, kita ngomong kamu lagi puasa, kita kan puasa semua. Oh iya, itulah yang dimaksud dengan puasa. Kemudian yang kedua, sholat tahajud dengan sholat tarawih, apa bedanya? Apakah sama atau berbeda? Jadi sholat Rasulullah pada bulan Ramadan disebut tarawih, sholat Ramadan. Kemudian kalau kita mau nambah boleh nggak Ustaz? Boleh. Sholat sunnah seperti sholat hajat. Dan tambahan ketika 10 malam terakhir Rasulullah SAW menghidupkan malam dengan sholat. Jadi ditambah lagi 10 hari terakhir Rasulullah SAW melek. Karena Rasulullah dalam hadis Aisyah dijelaskan syadda mizarahu, mengencangkan sarungnya, artinya tidak mendekati istrinya, ya. Ditahan dulu itu, apalagi yang pengantin baru, ya.
Mungkin ada yang mengantin baru 10 hari terakhir, ya. Rasulullah SAW meninggalkan istrinya, tidak menggauli, membangunkan keluarganya, artinya melek, bangun, ya. Wa yaqadha ahlahu, syadda mizara wa yaqadha ahlahu. Jadi Rasulullah SAW mengencangkan sarung dan membangunkan keluarganya dan wahya lailahu dan menghidupkan malam. Jadi intinya adalah apakah boleh? Boleh, ya, dalam lingkup sholat hajat ataupun sholat sunnah. Ya, kemudian nanti di 10 hari terakhir ada riwayat-riwayat yang kuat menunjukkan Rasulullah memperbanyak sholat di 10 hari terakhir. Ada lagi? Cukup, baik kita cukupkan. Oh, ada lagi satu. Yang mana? Yang belakang juga ada. Mengenai sholat berjamaah, berjamaah, bagaimana hukumnya? Ingin menambahkan ini? Sholat qiyamul lailnya berjamaah, bagaimana hukumnya sholat qiyamul lail berjamaah ini? Oke. Pak, ada lagi tadi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau di 10 terakhir kan dianjurkan ya untuk melaksanakan i'tikaf. Antara lain katanya kan untuk oleh mendapatkan Lailatul Qadar ya. Nah, apakah kegiatan ibadah lain yang bukan ibadah misalkan bertugas ya, misalnya di rumah sakit, kemudian menjaga malam ataupun berjualan untuk mencari nafkah itu pada malam hari, apakah ada peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Baik, yang pertama, qiyamul lail berjamaah, apakah boleh? Ya. Qiyamul lail dalam Ramadan tarawih yang memang dilakukan dengan jamaah. Maksudnya setelah tarawih itu. Oh, setelah tarawih boleh. Boleh. Kalau sendiri berjamaah itu boleh. Cuman itu tadi, kalau sudah tarawih, ya kita niatnya sholat sunnah ataupun sholat hajat, kita niatkan dalam sholat itu boleh. Kemudian orang yang kerjanya malam, Ustaz saya kerjanya malam, shiftnya malam di rumah sakit gitu kan, saya nggak dapat Lailatul Qadar nanti, bagaimana ya? Idealnya memang 10 hari terakhir itu off. Cuman karena situasi di Indonesia ini sulit, maka minimal kita menyempatkan ya. Kalau misalnya kita shiftnya malam, ya kita sempatkan lah. Sempatkan aja. Ya mungkin sebelum sahur ya jam 2 kita menghidupkan malamnya. Ustaz saya nggak bisa ke masjid. Ya di luar masjid. Walaupun itu tidak dianggap i'tikaf, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dekat dengan masjid itu lebih baik. Kita sempatkan masjid karena i'tikaf hanya ada di masjid. Ya, jadi tidak ada i'tikaf di rumah. Nanti saya i'tikaf di rumah. Intinya adalah kita sempatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan orang kecuali dengan kemampuan. Jadi masa sih dari waktu yang shift malam itu enggak ada, pasti ada. Kalau lebih baik lagi sepertiga malam terakhir. Jadi itulah. Jadi ketika kita melakukan puasa ini kita maksimalkan, dan pada 10 hari terakhir kita hidupkan malamnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kita cukupkan. Ada lagi, Pak? Saya mau menanyakan Ustaz, kalau hasil usaha yang didapatkan dari ibu selama bulan puasa mungkin berlanjut. Contohnya ada seseorang namanya si A gitu kan, yang seharusnya berpendapat karena maunya dari fitnya A gitu, terus dia mendapatkan jasa palsu, dan terus itu kan ada selisih
harta dari yang tidak halal. tidak halal. Kalau tidak tahu ya tidak dosa ya, anak dan istri. Tapi kita yang tahu itu berdosa. Apakah puasanya batal? Nah, sudah saya jelaskan bahwa yang membatalkan puasa cuma 3, yaitu makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Sebagian menambahkan muntah dengan sengaja. Selebihnya tidak membatalkan puasa dalam arti fardhu, tapi bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Jadi secara kewajiban gugur, tapi pahalanya nggak ada atau pahalanya kurang. Ya, jadi saya tegaskan puasanya tidak batal, tapi pahalanya berkurang ataupun hilang, tidak ada, karena dia melakukan satu dosa yang besar. Baik, kita cukupkan sekian dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arzuqna as-sihhata wal afiyah. Allahumma arzuqna al-istiqamata fi sabilik. Allahumma ballighna ila nihayati Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana min an-nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.